Halo, ada yang ditanyakan? Halo, Re, ada yang ingin ditanyakan? Ini ada beberapa teorema terkait dengan ini graf Hamilton. Kalian bisa baca ya nanti ya, baca sendiri. Ini ada beberapa aplikasi TSP, kalian juga bisa baca sendiri. Tapi yang ingin saya jelaskan sekarang itu bukan ya, pewarnaan ya. Pewarnaan bukan masalah pewarnaan, nanti kalian bisa baca sendiri. PPT-nya akan saya share di grup. Terus saya yang akan jelaskan ini ya mengenai kardinalitas dari graf. Udah kelihatan whiteboard saya? Sudah Ibu. Nah, oke, sekarang misalnya saya punya ini yang paling gampang ya, lintasan pad-nya. Kita akan mempelajari mengenai, selama saya nggak nulis di sini, kardinalitas graf. Oke, ini kardinalitas graf itu antara lain apa? Kita akan mempelajari mengenai himpunan titik, terus kenapa kok miring ya? Himpunan sisi, terus kardinalitas titik, terus kardinalitas sisi. Oke. Coba kalian perhatikan di sini. Misalnya ini saya ngomong adalah P1, P2, P3, P4, P5. Coba kalian sebutkan himpunan titiknya itu apa aja? P1, P2, P3. P1, P2, P3, P4, P5. P5, Bu. Oke. Himpunan titiknya adalah P1, P2, P3, P4, P5. Sorry. Kalau seandainya ini saya teruskan sampai Pn, berarti himpunan titiknya apa aja? Apa aja? Yuk, himpunan titik. P1, P2, sampai Pn gitu. Nah, enaknya nulisnya gimana ya biar dia bisa mengakomodir semuanya, tapi kita nggak perlu menulis panjang. Gimana enaknya? Jadi himpunan titiknya adalah P apa? Misalnya PI ya. Berarti I-nya mulai dari berapa, Rek? Mulai dari 1 sampai 1. Terus ya apa cara nulisnya 1 sampai N gitu? 1 kurang dari sama dengan P. kurang dari sama dengan N. Oke, himpunan titiknya ini ya. Terus saya punya himpunan sisi. Nah, kalau himpunan sisinya yang ini gimana ya? Himpunan sisinya apa aja kalau V1 sampai V5 ini? Kalau P5 ini. V1, V2, V2, V3, V2, V3 dan lain sebagainya ya. Iya. Kalau saya mau tuliskan enaknya gimana? Kayak gini. I-1 VI. Hah? VI plus 1. Ya, VI plus 1, I-nya mulai dari berapa? Mulai dari 1 sampai N tah? Kalau sampai N-1. Sampai N-1. Oke. Himpunan titik sama himpunan sisi bisa ya menuliskan ya? Nah, nggak bisa. Terus setelah itu, ini saya mau kardinalitas titik. Itu kan simbolnya titik kan P. Ini.
Ini kita sebut sebagai order ya. Banyaknya titik itu order. Berapa Rek banyaknya titiknya kalau ini V1 sampai Vn itu? N. Banyaknya adalah N. Terus himpunan sisi, bukan kardinalitas sisi, kita sebut sebagai size. Berapa banyaknya ini? N-1. Min 1. Oke. Oke, dari sini paham apa enggak? Paham. Next ya. Nah, kalau misalnya saya grafnya bukan graf yang kayak gitu, Bu. Saya grafnya mau graf yang kayak gini ya. Kayak gini. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oke. Gimana sih caranya kalian menamai titik-titik yang ada di sini, terus tentukan kardinalitasnya. Ayo, yang bawah mau dinamai titik apa? V1. V1. V1, V2, V3, V4, V5. Biar bisa digeneralkan ya. Terus setelah itu yang atas? Oh, V6, Bu. Gimana? V6. V6. Enggak, agar bisa ini kan masih, nanti saya masih punya ini terus ya. Nanti expandable sama ini terus ini sampai nanti berarti ini Vn. Kalau yang bawah sampai Vn, gimana kalian mau menentukan yang atas? Berarti nanti Vn plus 1, Vn plus 2 itu akan menjadi kesulitan. Ya, misalnya saya mau ini bukan V lah, ini X ya. Apakah selalu V, Bu? Enggak. Ini misalnya X1, X2, X3, X4, X5. Nah, yang atas ini Xn ya. Yang atas itu Bu, apakah boleh Bu saya lakukan yang berbeda agar gampang gitu ya? Boleh, misalnya saya ngomongnya adalah Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 sampai Yn ya. Oke, sekarang tentukan himpunan titiknya. Himpunan titiknya gimana? Berarti dari apa? X, I. XI, ya X1, X2, ya XI, I-nya dari 1 sampai apa? N. 1 sampai N. Ada lagi titik yang lainnya, ini kan XI yang bawah aja. Ada lagi titik yang lainnya? Ada. Ada, yang mana? Ini Y ya, ditulis gabungan ya. Gabungan YI dari 1 sampai N. sampai N juga. Oke, jadi kalian punya ini ya, himpunan titiknya. Oke, kita berlanjut ke himpunan sisi. Ayo, himpunan sisinya apa aja berarti? X1, S2. Ya, X1, S2, X1, S2, X2, X3, Ya. XI, XI plus 1. XI plus 1. Plus 1 dari 1 sampai N-1. Oke. Sisi yang lainnya, ini kan sisi yang bawah ya, sisi yang bawah. Sisi yang lainnya. X1, Y1. X1, Y1. YI dulu ya. Oh ya. YI plus 1 dari sama ya, sama yang XI ya. Dari 1 Kurang sampai dari X-1. N-1 ya. Gabungan mana lagi yang belum? Berarti ini ya. Apa itu namanya? Berarti Himpunan XI, Y. XI salah. XI, YI ya. Dari I-nya mulai dari 1 sampai N. sampai N. Oke. Oke, sudah semua? Jawabannya adalah ya, sudah semua. Sekarang kita ngomong kardinalitas dari titiknya. Berapa, ayo?
Berapa titiknya? 2N, Bu. N kuadrat. 2N. 2N. N kuadrat, enggak lah 2N. Kardinalitas dari sisinya? Tuh, 2, 3. Mana ya? Jadi kalian tinggal lihat, Rek. Ini V-nya sama dengan 2N itu dari mana? Dari ini sebanyak N ditambah N, hasilnya adalah 2N. Kalau yang ini N-1, N-1, N, berarti berapa totalnya? 3N-2. 3N-2. Gimana? Paham? Paham, Bu. Bu. Oke. Terus, misalnya, jadi pertanyaannya, N itu menunjukkan apa? N itu menunjukkan apa? Kalau di sini N itu menunjukkan banyaknya titik. Ya. Tapi ada kasus lain di mana N itu tidak menunjukkan banyaknya titik ya. Misalnya kayak gini. Misalnya saya punya gini deh. Ini ada graf star. Nih. Ini bisa expand ya. Saya expand sebanyak mungkin. Ini namanya adalah graf star. SN. SN. Berarti N itu menunjukkan apa di sini N? Ini saya ngomong ini adalah S6. S6. Berarti N itu menunjukkan? Banyaknya simpul. Banyaknya simpul ya, tah? Banyaknya sisi. Posisi. Nah, banyaknya bilahnya ini ya, banyaknya bilahnya ini ya, anting-antingnya ini ya. Banyaknya anting-antingnya. Berarti VI-nya apa? Himpunan titiknya apa nih? Himpunan titik draw. Apa tidak draw? Berarti himpunan titiknya apa? Ini misalnya saya ngomong X1, X2, X3, X4, X5, X6. Ya, karena dia S6. Bu, yang tengah, Bu, saya mau kasih nama apa? Apakah dia tetap tidak berubah-ubah? Pertanyaannya. Apakah dia selalu ada? Selalu ada, Bu, kalau antingnya. Selalu ada. Jadi misalnya saya ngomong ini adalah Z ya, titik ini ya, titik ini adalah Z. Nah, himpunan titiknya apa aja? Berarti himpunan titiknya pastinya ada Z ya. Z, terus apa lagi? XI. XI, I-nya mulai dari 1 sampai 6. 1 sampai 6, ya. Ya. Atau kalau misalnya saya mau expand sampai N, berarti 1 sampai N. Jadi, N itu tidak melulu, tidak selalu menunjukkan banyaknya titik ya, Rek ya. N itu adalah menunjukkan berapa banyak expand-nya kalian. Jadi, ini kalau himpunan sisinya tahu kan ya? Apa himpunan sisi? Himpunan sisi XIZ, gini ya, ZXI, nggak apa-apa ya. XIZ aja ya. Ya, terserah kalian putar-putar. Ini mulai dari 1 sampai N. N. Sudah, ini aja ya. N apa N-1? N itu kan menunjukkan banyaknya ini. Oke, kardinalitas dari titiknya berapa? N+1. N+1. Kardinalitas dari sisinya? N. Oke, temennya yang nanti nggak paham bisa tanya ya sama temennya yang sudah paham. Oke, jadi sekarang kalian tugasnya adalah yang pertama mencari suatu graf yang beautiful. Terus 2, syaratnya yang pertama adalah beautiful, yang kedua adalah
expandable. Contohnya apa, Bu? Beautiful itu apa? Maksudnya grafnya itu cantik ya. Nggak, kalian mau bikin graf-graf sendiri terserah, mau pakai graf hasil operasi terserah. Misalnya kayak gini ya, ada kayak gini, set. Nih, apakah dia bisa di-expand? Iya, dia bisa di-expand. Terus ini ya, terus set, sampai nanti ada di titik ke sini. Nah, itu kadang N itu menunjukkan apa? N itu adalah menunjukkan banyaknya ini, titik-titik yang ada di sini. Jadi N itu tergantung konteksnya kalian. N itu adalah banyaknya expand-nya itu seperti apa. Terus setelah itu, selain mencari suatu graf yang beautiful, Bu, apakah saya boleh membuat sendiri, Bu, grafnya? Silahkan, asalkan grafnya itu memang beautiful dan expandable. Terus kemudian apa? Kemudian yang nomor 3 adalah cari kardinalitas dari graf tersebut. Gimana? Bisa? 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 Bisa atau enggak? Halo? Ya, bisa, Ibu. Enggak? Paham. Bisa Ibu. Oke, ini ya, ini mencari suatu graf yang beautiful dan expandable. Bu, grafnya saya mau bikin sendiri, terserah kalian mau bikin sendiri, tapi yang jelas ini di dalam teori graf itu ada berbagai macam jenis operasi graf ya. Kalian besar kemarin spesial graf ya, ada graf lingkaran, ada graf cycle, ada graf star dan lain sebagainya. Ada yang namanya operasi graf. Nah, ini ada banyak jenisnya ya, ada tensor, ada amalgamasi, terus ada yang namanya kom, ada corona. Nah, terus yang spesial graf banyak ya, ada graf wheel, ada star, ada pad, ada cycle, dan lain sebagainya. Ini pun juga dan lain sebagainya. Nah, kalian gunakan ini untuk mencari graf yang beautiful dan juga expandable. Berarti kalian cari definisinya dari masing-masing ini ya, graf ini ya. Ini operasi grafnya seperti apa, kalian bisa pilih yang dioperasikan itu graf yang mana, apa wheel, star, pad, cycle, atau graf yang lainnya. Silahkan. Terus diapakan? Cari kardinalitas dari graf hasil operasi tersebut. Oke. Daripada kalian bingung mengarang sendiri, mending kalian ini cari operasi graf apa aja gitu ya. Terus dioperasikan pakai yang graf-graf khusus. Graf khusus, jadi kalau yang namanya operasi itu pasti minimal ada 2 buah graf ya, nggak mungkin hanya 1 graf. Atau mungkin kalau 1 graf star dengan star gitu ya nggak apa-apa ya, tetap aja hitungannya 2 graf ya. Terus kemudian apa? Cari kardinalitas dari graf hasil operasi tersebut. Bisa? Bisa ya? Bisa, Ibu. Oke, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tanyakan dulu. Saya juga belum presensi nih. Kalian sudah presensi? Sudah. Oke, Ibu. Ya, oke. Tanyakan dulu, Rek. Jadi tugasnya apa? Tugasnya ini, cari operasi graf. Ini berbagai macam jenis operasi graf.
Kemudian kalian tentukan ya, kalau bisa sih saya pingin kalian nyari beberapa operasi graf minimal 5 lah ya. 5 jenis operasi graf sama definisinya. Kemudian kalian operasikan, pilih salah satu aja, salah satu operasi. Misalnya saya mau ambil amalgama ibu. Terus yang saya operasikan itu adalah graf star sama pet. Nah, kalian operasikan pakai operasi amalgamasi, kemudian kalian cari kardinalitas dari grafnya. Itu adalah tugasnya. Tangkep tugasnya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 5 jenis operasi pada suatu graf. Yang kedua, tentukan graf khusus yang akan dioperasikan. Yang ketiga, plus dari penjelasan ya, graf khususnya itu apa. Terus setelah itu lakukan ya. Lakukan operasi graf pada 2 buah graf yang telah dipilih. Terus yang keempat, tentukan kardinalitas dari graf operasi tersebut. Oke, ini tugasnya. Kalau ada yang nggak jelas, tanyakan dulu, silahkan. Izin bertanya, Ibu. Yang saya tahu dari gambar-gambar terus graf itu sisinya itu pasti lurus, Bu. Apakah boleh meskipun sisinya cuma satu tapi saya bentuk melengkung gitu? Sisinya cuma satu dibentuk melengkung. Nggak, biasanya kan antara Dibentuk titik dan misalnya titik. kayak gini. Saya kayak gini ya, saya mau bentar, draw. Oh alah, pantesan lo nggak bisa. Oke, misalnya saya punya graf ini ya, entahlah graf ini. Ini set kayak gini ya, graf kayak gini. Terus habis itu saya mau bikin kayak gini, gini. Oh jadi bunga nih, jadi flower gitu. Boleh apa enggak Bu? Ya boleh lah. Boleh. Boleh. Mau bikin seperti apa? Mau dilengkungin, mau jadi segitiga, mau apa? Ya terserah, nggak apa-apa. Jadi pernah ada skripsinya siapa itu? Skripsinya Alma kalau nggak salah ya. Itu dia pet, tapi dibuat kayak gini. Tapi pet ini. Dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, nggak masalah, Mas Gilang. Oke, tanyakan lagi. Sudah jelas tugasnya? Jelas, Ibu. Whiteboardnya entah hilang atau enggak ya? Oh enggak hilang. Kuliah. Ciluk banget. Ya, gimana, Rek?
Sudah, Rek? Jelas, Rek? Jelas? Jelas? Sudah bisa diakhiri? Ya, Oh, udah jelas ya. jelas, Silahkan jelas. dikerjakan ya. Siap, siap. Nanti akan saya kirim itu suatu artikel, coba kalian pelajari. Selain itu ya, kalian pelajari aja dulu. Nanti pas ketemu nanti kita akan diskusi mengenai artikel tersebut. Nanti tujuannya untuk tugas proyeknya kalian. Sementara itu dulu tugasnya ya. Ya wis ya. Ya, Ibu. Ya bisa diakhiri, Rek. Ya, Bu. Ya, Ya wes, saya akhiri dulu kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selamat mudik ya. Nanti minggu depan kita set gimana, entahlah apa saya pindah jadwal untuk kuliah atau gimana. Soalnya tetap aja kalian meskipun tanggal libur, tanggal merah dan lain sebagainya, tetap aja kuliahnya harus 16 kali pertemuan. Ya. Ya wes, ya saya akhiri dulu kuliah kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.